Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurul Laili dalam program Kata, kajian kita yang akan menemani Sobat Dakwah untuk beberapa waktu ke depan. Dan tema kali ini akan sedikit relate nih dengan kehidupan kita semua, yaitu tentang hustle culture nih. Hustle culture sendiri adalah gaya hidup yang mendorong kita untuk selalu bekerja keras, untuk terus bekerja, untuk terus mengejar dunia ya mungkin, tapi di sisi lain, di sisi Islam kita punya yang namanya qanaah. Nah, gimana sih pandangan dalam Islam mengenai hustle culture ini, dan bagaimana di sisi lain kita mempunyai budaya yang bernama qanaah. Nah, langsung aja, di sini di samping saya sudah ada narasumber yang insya Allah akan menjelaskan bagaimana sih qanaah itu dan bagaimana pandangan Islam mengenai hustle culture sendiri. Di samping saya sudah ada Bapak Dr. Bambang Saiful Ma'arif, DRS MSI. Beliau merupakan dosen Fakultas Dakwah yang insya Allah akan siap untuk menjelaskan kepada Sobat Dakwah. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Nur Laili. Iya, sehat Pak? Alhamdulillah baik sebagaimana adanya. Jadi di sini kita akan ngebahas tentang kerja keras nih Pak. Jadi di kehidupan sekarang tuh banyak orang-orang yang mendorong dirinya untuk bekerja keras, untuk gaya hidup, tapi di sisi lain ada qanaah nih Pak. Bagaimana menurut pandangan Islam gitu Pak? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berkaitan dengan pertanyaan yang tadi dikemukakan, yaitu hustle culture dan qanaah. Kita melihat bahwasanya era industri sekarang bahkan sudah masuk pada era informasi, kemudian era digital. Kita melihat bahwasanya animo anak-anak muda, generasi muda senantiasa untuk bekerja dengan semangat, karena untuk berprestasi dalam dunia kerja mereka mengerjakan tugas-tugas secara baik dengan cukup serius, kemudian juga mengejar profesi untuk masa depan. Di sini kita melihat bahwasanya Islam menghargai seseorang untuk mencari rezeki yang baik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah 17 surah Al-Isra ayat 70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdhila. Shadaqallahul azim. Bahwasanya artinya adalah Allah alam bimuradif, dan sesungguhnya Allah telah memuliakan anak keturunan Adam, dan kami beri rizki mereka dengan rizki yang baik, dan kami lebihkan, kami bawa mereka di daratan dan di lautan, dan kami lebihkan mereka dari sebagian makhluk yang lainnya. Di situ pertama kita lihat kata kunci yang terdapat dalam Al-Quran ini, yaitu yang berkaitan dengan Allah telah memuliakan anak keturunan Adam. Nah, maka kemuliaan ini harus dijaga oleh umat manusia, oleh kita semuanya sebagai Bani Adam. Bahwasanya kemuliaan itu diperoleh dengan cara yang bermartabat. Seseorang memiliki martabat apabila dia mampu untuk menyelesaikan tugas-tugas. Semuanya pekerjaan dihandle dengan cara yang baik, tetapi di sisi yang lain kita juga diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di situ Allah lah yang memberikan rezeki pada kita. Rezeki yang baik artinya kita mencari rezeki yang halalan thayyibah. Kita jadikan pekerjaan kita sebagai bentuk dari ibadah. Bekerja adalah manifestasi dari ibadah yang ghairu mahdhah. Ibadah yang tidak ditentukan tata caranya. Pada sisi lain kita mendapatkan ibadah yang mahdhah. Ibadah yang sudah ditentukan tata caranya. Bagaimana kita melaksanakan itu, contohnya seperti sholat, zakat, puasa, haji, kemudian akikah dan seterusnya. Itu kita lihat ada
keterkaitannya. Kemudian pada sisi lain kita mendapatkan di situ wa hamalnahum fil barri wal bahri, dan kami bawa mereka di daratan dan di lautan. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan kami lebihkan sebagian dari sebagian makhluk yang lainnya. Artinya manusia ini merupakan puncak dari karya yang telah Allah ciptakan itu. Di situ kita melihat bahwasanya manusia merupakan makhluk yang mulia, dan kemuliaan manusia jangan digadaikan hanya dengan bekerja keras semata, tapi dia tidak mempunyai relasi dengan sosialnya. Karena Allah menegaskan kepada kita semuanya bahwasanya orang akan ditimpa kehinaan kecuali dia memiliki hubungan yang vertikal dan hubungan yang horizontal. Hubungan yang vertikal adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan hubungan horizontal dengan sesama makhluk manusia, gitu. Jadi kalau kita lihat relasi kita, interaksi kita dengan komunitas-komunitas yang lain tetap perlu meskipun kita bekerja dengan suntuk. Kemudian pada sisi lain kita dianjurkan Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang manapun yang diterima maka kita harus gunakan itu untuk sesuatu yang bermanfaat, yang penuh dengan berkah, untuk bekal ibadah kita menyongsong hari akhirat, menyongsong hari kiamat. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, pada Al-Quran surah yang ke-28, surah Al-Qasas, pada ayat yang ke-77, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah olehmu dari apa-apa yang telah Allah karuniakan untuk di dunia ini untuk persiapan akhirat. Tetapi jangan lupa kehidupan di dunia ini sendiri. Artinya kita mencari akhirat itu bukan nanti, tapi sekarang. Sejak saat kita balik, sejak saat kita masuk dewasa, bahkan lebih dari itu, sejak kita sarjana misalkan. Baru mulai karya-karya, mulai kerja-kerja yang sifatnya membawa pertumbuhan ekonomi, membawa kemaslahatan dan keseimbangan lingkungan hidup. Jangan sampai kita merusak. Sifat dari qanaah adalah kita merasa puas apa yang telah kita terima selama ini dengan panca indera yang lengkap, dengan fisik yang bagus gitu ya. Kita gunakan dengan cara yang sebaik mungkin. Jangan kita sia-siakan peluang ini, kita gunakan sebaik mungkin. Itu. Masya Allah. Jadi kalau misal ada orang nih Pak, dia tuh merasa bahwa dirinya cukup dirinya saja yang diperhatikan tanpa memperhatikan pencapaian orang lain, tanpa melihat di sisi dia seperti apa, apakah itu termasuk dari qanaah atau bagaimana gitu Pak? Ya, nampaknya kalau membandingkan dengan punya orang lain kita tidak perlu. Artinya apa yang sudah ada pada kita, yang sudah kita hasilkan melalui kerja-kerja atau karya-karya yang baik, itulah yang kita syukuri. Tanpa kita membandingkan dengan tetangga, tanpa kita membandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain, karena masing-masing dengan diberikan rezeki yang ada pada diri seseorang itu dipergunakan saja secara efektif untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjalin relasi-relasi sosial, maka dia tidak perlu minder. Walaupun rezekinya terbatas, tetap berrelasi baik, berinterrelasi dengan samping-samping kanan kita, samping kiri, depan, belakang, dan seterusnya. Kita mengadakan hubungan sosial secara baik, dan dengan demikian insya Allah rezeki kita akan penuh dengan berkah. Karena di situ bentuk syukur, sedangkan syukur sendiri dianjurkan oleh Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika engkau bersyukur, maka akan aku tambah nikmat yang ada dalam dirimu. Tapi jika engkau ingkar, engkau kufur nikmat, berarti mengingkari nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka di situ akan berkurang kemampuan kita merosot dan seterusnya. Demikian. Berarti gimana nih agar sobat dakwah mungkin bisa menanamkan rasa qanaah gitu di era di kehidupan yang mungkin sekarang banyak
yang kerja gitu Pak. Ya. Tapi kita kadang lupa harus qanaah gitu. Ya. Itulah, maka perlu kita batasi. Setiap hari bekerja kurang lebih 8 jam sampai 10 jam lah, misalkan gitu. Kemudian kita gunakan waktu-waktu ini secara efektif. Jangan sambil kerja, kemudian dia main game dan lain sebagainya, kita kurangi itu. Nanti pada akhir pekan kan jelas ada, misalkan hari Sabtu, hari Ahad, itu kita gunakan untuk refreshing supaya menyongsong hari-hari depan, kondisi fisiknya sudah fit kembali, mentalnya sudah siap untuk menghadapi pekerjaan. Hari Senin sampai Jumat itu dia full kerja di sana tapi terbatas waktunya, yaitu 8 sampai 9 jam, tergantung dari perusahaannya lah gitu. Saya kira itu semuanya menjadi kesepakatan buat para tenaga kerja, para karyawan, bahwasanya kerja 8,5 jam misalkan, atau sampai 10 jam setiap pekannya. Jadi setiap harinya, kemudian setiap pekannya jumlahnya berapa itu nanti tinggal mengikuti aturan dari korporasi yang ada gitu. Berarti cara kita menseimbangkan antara ibadah dengan kehidupan gitu Pak. Ya. Pertama, kalau kita ingin secara syar'i bahwasanya ketika kita melakukan pekerjaan di awal hari ya, kita gunakan wudhu kita. Jadi dari setelah sholat subuh kita juga tetap menjaga wudhu kita. Artinya setelah misalkan kita bisa bangun jam 3 atau jam setengah 4 atau ya jam setengah 4 lah. Kemudian kita melaksanakan sholat subuh itu di awal waktu, karena bacaan Al-Quran di waktu fajar itu dipersaksikan oleh malaikat. Artinya malaikat ya menyertai orang-orang yang datang ke masjid berjemaah. Kemudian setelahnya kita baca Al-Quran, pulang dari masjid kita baca Al-Quran, berapa halaman terserah. Kemudian nanti di jalan mungkin ada infak, ada sodakoh, misalkan sampai kepada orang ngamen pun kita santuni. Sekiranya ada rizki, maka insya Allah rizki itu akan ditambah untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang selanjutnya gitu. Jadi kita tidak perlu merasa kurang. Yang penting kita menggunakan rizki itu secara efisien, secara efektif dan efisien. Bagaimana? Ya kita harus prioritaskan dulu kan, apa yang perlu kita sampaikan, apa yang perlu kita belanjakan, dan di mana infak dan sedekah kita terus menyertai kehidupan kita. Sekecil apapun, karena kita diingatkan oleh Rasulullah SAW, tasoddaq walau bisyikki tamrin, bersedekahlah engkau walaupun hanya dengan sebiji kurma sekalipun. Gitu. Walau bisyikki tamrin artinya dengan sebutir, sebiji buah kurma itu sudah memadai bentuk syukur kita. Kemudian di hari-hari yang berikutnya kita melaksanakan kerja dengan baik, insya Allah di situ akan terjaga keseimbangan kita. Karena apa? Hari-harinya sudah dimulai dengan kebaikan. Gitu. Jadi harus kita landasi niatan kita dengan niat ikhlas lillahi ta'ala. Kita mencari berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Masya Allah. Jadi di sela-sela kesibukan dunia juga kita selipkan seperti sedekah, gitu ya Pak, ibadah-ibadah yang insya Allah akan membawa berkah gitu di aktivitas-aktivitas kita. Mungkin bisa disampaikan closing statement untuk Sobat Dakwah. Bahwasanya hustle culture ini merupakan kehidupan yang niscaya ada, ya. Tetapi kita harus mampu mengendalikan diri kita. Bahwasanya budaya itu kan tergantung dari individu-individunya juga, karena dia merupakan kesepakatan dari masyarakat luas. Sekiranya individunya dilandasi oleh nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kesalehan, maka di sana akan membawa keberkahan bagi kita semuanya. Oleh karena itu tidak perlu kita risaukan, tapi kita mempunyai parameter tersendiri untuk hustle culture ini.
Di samping itu juga kita mengefektifkan rizki yang telah Allah sampaikan kepada kita, supaya tidak mubazir rizki kita. Jangan sampai rizki itu kemudian terbuang habis. Misalkan kita harus menjauhi judi online, kemudian kita menjauhi hal-hal yang bersifat negatif lah, yang tidak membawa kepada pengkayaan pada kolbu kita. Itu semuanya perlu kita laksanakan dengan tertib, dengan disiplin, dan penuh dengan perasaan konsisten diri. Perasaan kita yakin bahwasanya kita mampu untuk menanggulangi tahapan-tahapan kehidupan ini dengan baik, termasuk terhadap hustle culture itu, yaitu dengan sifat qanaah. Kita merasa puas terhadap apa-apa yang telah kita capai, karena semuanya berasal dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak perlu pesimis, ya. Tapi yang penting kita bekerja dengan strategi yang baik, bekerja dengan cerdas, bekerja dengan bajik. Dengan demikian insya Allah akan berdampak pada diri sendiri. Allah berfirman, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika engkau melakukan perbuatan kebaikan, maka kebaikan itu niscaya akan terpulang kepada dirimu sendiri. Dan jika engkau melakukan kejahatan, maka keburukan kejahatan itu akan berimbas, akan berdampak kepada pelakunya. Demikian, terima kasih. Masya Allah, ya, semoga apa yang disampaikan oleh Bapak tadi bisa bermanfaat dan menambah wawasan ya Sobat Dakwah. Dan terima kasih Bapak sebelumnya. Dan terima kasih untuk Sobat Dakwah, dan jangan lupa untuk terus saksikan program-program yang insya Allah bermanfaat juga. Dan saya Nurul Laili pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.